bagaimana kehangatan keluarganya. Kita bisa lihat nanti itu menjadi momen di mana orang tuaku mempelajari keluarga yang akan dititipkan anaknya, dan itu pun sebaliknya gitu. Keluarganya mereka mempelajari bagaimana kita sebagai tuan rumah. Karena kan kalau lamaran itu acaranya perempuan ya. Jadi bagaimana kita nge-treat tamu. Halo, selamat datang di Bright Story Unveiled, the podcast. Dan perkenalkan aku Gianda Aktiani yang akan jadi host kamu di episode kali ini. Apa kabarnya para pendengar? Semoga di situasi new normal ini semua dalam keadaan sehat-sehat aja, baik-baik aja. Dan kalau dari kemarin kita udah banyak banget ngulik soal persiapan pernikahan. Aku yakin banget nih sekarang brides or grooms to be yang dengerin ada yang baru sampai ke tahap mempersiapkan acara lamaran. Nah, kalau iya dan kamu masih bingung nih soal gimana sih mempersiapkan acara lamaran, pastiin kamu dengerin sampai habis karena itu yang akan jadi diskusi kita di episode kali ini. Dan untuk bikin ngobrol-ngobrolnya semakin seru, aku udah kehadiran dua narasumber cantik hari ini. Yang pertama ada Karina Nadila, Putri Indonesia Pariwisata 2017. Halo Karina. Halo Dan Karina ini udah melangsungkan acara pertunangannya di Januari 2020 kemarin ya. Betul. Dengan temanya peranakan. Gemes banget. Jadi kalau kamu pengen lihat langsung aja cek di blognya Bright Story. Udah hadir juga Kenanga Puspita. Halo Kenanga. Halo semuanya. Kenanga ini adalah wedding consultant dari Hilda by Bright Story dan juga Cerita Bahagia. Oke, sekarang aku mau langsung nanya ke Karina dulu nih. Boleh diceritain gak sih kemarin tuh persiapan acara lamarannya gimana? Kayak berapa lama waktunya dan lain-lain? Persiapannya dari bulan September ya, jadi aku dilamar sama pacarku yang unofficial itu di tanggal 21 Agustus. Nah, 2 hari kemudian aku baru bilang sama ibuku sih kalau aku udah dilamar. Nah, pada saat itu ibuku langsung merencanakan acara lamaran dan dia langsung tahu kalau temanya akan peranakan. Karena sebetulnya ini adalah tema yang memang dia idam-idamkan, dia impi-impikan, yang harusnya dilaksanakan di sunatannya adikku. Gitu. Jadi peranakan ini kan memang Chinese Melayu, tapi ada satu unsurnya yang mirip juga sama Betawi. Nah, jadi tadinya itu adikku kan laki-laki masih kecil, dia ingin sekali merayakan acara hitanan itu dengan tema peranakan Betawi. Tapi satu dan lain hal itu tidak terjadi. Jadi pas anaknya ngabarin kalau mau nikah, dia langsung tahu kalau lamaran ini akan menjadi realisasi dari mimpinya dia punya acara dengan tema peranakan. Nah, 4 bulan berjalan, aku udah langsung tahu kalau tema peranakan nanti akan punya desainernya tuh siapa gitu. Aku langsung tahu kalau yang akan bantu desain itu adalah Kak Uya untuk ibuku, Surya Abduh maksudku. Surya Abduh untuk kebayaku dan ibuku, karena memang dia lumayan signature-nya itu adalah peranakan gitu. Nah, waktu itu yang kita masih bingung adalah dekornya. Sebetulnya kita tahu banyak juga yang bisa lah teman-teman dekor yang merealisasikan peranakan. Ada juga yang memang spesialisnya di situ. Tapi kan yang namanya orang punya budget masing-masing ya. Nah, yang masuk budget aku tuh agak jarang sebetulnya yang biasa mengerjakan. Bukan mereka tidak bisa. Namanya dekor pasti harus bisa lah kalau di request sama kliennya istilahnya gitu. Tapi yang waktu itu memang spesialis tuh angkanya tidak sesuai sama budget kita lah istilahnya, sama yang sudah dianggarkan. Tapi akhirnya alhamdulillah ada satu yang mau support dan mereka senang justru dikasih tantangan istilahnya, karena mereka tidak pernah membuat peranakan, terus sekarang kita minta tolong peranakan dan kita minta bunga-bunganya tuh bold semua gitu kan. Agak unusual buat zaman sekarang, karena biasanya sekarang tuh sukanya yang pastel-pastel, yang manis-manis. Sedangkan kalau ibuku tuh enggak, ibuku tuh maunya bold. Jadi kita tuh udah siapin selama 5 bulan itu, sebetulnya
itu tinggal merealisasikan apa yang ada di imajinasi ibuku aja sih, sampai kita juga mamiku dia nelpon ke Surabaya ke satu pabrik rantang gitu. Dia request kalau misalnya dia mau rantang warna ini dengan bunga seperti ini untuk souvenirnya gitu. Jadi benar-benar 90% kalau dibilang peranakannya tercapai banget. Dan puas ya dengan hasilnya. Puas, kenapa? Karena waktu itu aku ada satu meeting gitulah sama salah satu orang Singapura. Nah, ceritanya wallpaper handphoneku itu adalah foto aku lamaran sama pacarku. Dia nggak sengaja ngintip. Dan pada saat dia nggak sengaja ngintip itu, dia langsung, wah peranakan. Dia langsung ngomong gitu. Aku mikir kalau orang Singapura udah sampai langsung notice dia ngomong peranakan, tandanya tuh berhasil lamaran gue. Oke, kalau waktunya berapa lama? Berarti berarti kurang lebih dari September tadi ya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya ke Kenangan nih, karena mungkin yang dengerin ada yang masih ragu mau bikin acara lamaran gak ya, karena kan extra budget lagi, extra effort lagi. Tapi menurut Kenangan sepenting apa sih mengadakan acara lamaran? Oke, kalau kita bahas dari filosofinya mungkin ya, tunangan itu adalah bukti komitmen dan ikatan untuk pasangan yang mau menikah, begitu kan. Jadi di sini adalah momen di mana mempelai pria itu mempertegas maksud dan tujuannya untuk meminang si wanita gitu. Jadi seperti mohon izin langsung di hadapan keluarganya, seperti itu sih. Lalu ini juga sebagai momen pertemuan dari masing-masing keluarga, dari mempelai pria sama mempelai wanita. Jadi sebagai ajang silaturahmi juga lah ya, seperti itu. Jadi saling mengenal keluarga masing-masing gitu. Terus kan di acara lamaran juga biasanya membahas tanggal pernikahannya gitu. Ada yang belum membahas, jadi dibahas di saat acara lamaran seperti itu. Terus mempersiapkan nanti planning pernikahan ke depannya seperti apa gitu. Dan memang lamaran ini juga bagian dari prosesi adat ya. Jadi makanya disebut penting gitu. Oke, tadi Karina udah cerita persiapannya itu berarti kurang lebih 4 bulanan lah ya Karina ya. Nah kalau dari Kenangan sendiri itu apakah sudah ideal waktunya atau berapa lama sih harusnya mempersiapkan acara pertunangan dan kira-kira itu harus dikasih jeda berapa lama sebelum acara pernikahannya? Oke. Idealis sih sebenarnya pertunangan itu 6 bulan sampai 3 bulan sebelum acara. Jadi untuk Karina nih masih oke 4 bulan sebelum acara gitu. Kenapa sih nggak boleh terlalu jauh? Karena agar ada jeda dari hari pernikahan itu sendiri. Jadi nanti planningnya itu tidak terlalu sulit dan nggak terlalu kelamaan gitu. Tapi ya beberapa juga ada yang planning sampai 1 tahun sebelum pernikahan. Tapi jadi memang tidak ada ketentuan khusus gitu sih. Yang penting adalah kan bagaimana komitmen dari keluarga gitu kan, sama komitmen dari kedua belah pihak gitu aja sih. Dan untuk mempersiapkannya juga kurang lebih 3-6 bulan sebelum. Oke, tapi Karina kemarin ngerasanya cukup tuh ya persiapan sekian bulan itu, apakah cukup atau ternyata kamu ngerasa harusnya gue bisa punya waktu lebih lama lagi nih? Menurut aku cukup sih, karena memang kita sudah tahu apa yang kita mau gitu dari awal, dan alhamdulillah Tuhan, namanya niat baik kali ya, kita selalu percaya kalau niat baik itu pasti jalannya juga dibukakan gitu sama Tuhan. Jadi kemarin sih nggak ada sesuatu yang berarti yang sampai berpikir kalau misalnya aduh coba lebih lama lagi persiapannya, atau mungkin kan persiapannya 4 bulan terus mungkin aku milihnya menjadi Maret gitu, nggak Januari, jadi biar lebih lama. Enggak sih, waktu itu menurut aku sudah ideal, sudah cukup untuk seluruh keluarga, karena aku tuh nggak cuma aku dan ibuku yang pakai kebaya encim peranakan gitu, tapi aku benar-benar mendandani seluruh keluarga aku untuk pakai kebaya encim gitu. Jadi waktu itu paling yang susah sebenarnya adalah karena kebetulan keluarga intiku adanya di Eropa semua, yang anaknya nenekku tuh yang di Indonesia cuma ibuku aja. Waktu itu kita mikir jahitnya gimana nih ukuran-ukurannya, tapi sisanya sih nggak ada yang berarti.
Oke. Nah, tadi kan udah ngomongin kayak konsep acaranya. Kalau susunan acaranya sendiri waktu itu gimana sih Karina di acara kamu? Waktu itu sebenarnya aku super standar sih ya, seperti acara lamaran pada umumnya. Jadi keluarga pria datang, keluarga wanita udah datang dulu kan di dalam ruangan semuanya, terus keluarga pria datang, habis itu pembukaan dibuka oleh MC, terus pihak CPP menyampaikan maksud dan tujuannya, lalu disambut oleh keluarga kami sebagai pihak perempuan, terus langsung deh aku keluar. Aku pokoknya nggak ada gimmick-gimmick itu kan, biasanya suka ada yang gimmick-gimmick tuh, sahabatnya dulu yang keluar. Aku nggak kayak gitu, jadi aku langsung aja biar cepet. Setelah aku keluar, aku jawab lamarannya pacarku, terus orang tuanya ngasih aku bukan cincin dulu ya, tukar cincin dulu, tukar cincin terus ngasih simbol hantaran. Setelah itu ada pesan-pesan sedikit, kayak dari kita ada ustadznya gitu untuk pesan-pesan biar jadi lebih sakral lah, lebih namanya berdoa gitu kan. Terus makan siang, habis makan siang balik lagi penutupan. Nah kebetulan memang keluarga internal kami sudah tahu rencana tanggal pernikahannya di mana, acaranya seperti apa, itu udah diomongin sebelumnya, jadi tidak diulang lagi di lamaran itu. Jadi setelah makan siang penutupan, udah daripada pulang gitu. Jadi benar-benar simple aja sih sebetulnya. Berarti nggak ada di antara susunan acara itu yang dari adat kamu misalnya gitu, selain dari agama yang tadi kamu anut ya, ada dari ustadz dan lain-lain. Tapi kalau dari adat berarti nggak ada? Enggak sih, nggak ada. Mungkin kalau teman-teman yang punya adat khusus ya ada ya, tapi kalau aku sih enggak sih. Cuma adat yang kita ikutin sebetulnya lebih ke isi di hantarannya aja sih. Oke, kita akan ngomongin soal seserahan nanti akan balik lagi. Tapi aku mau nanya dulu ke Nanga nih. Kalau tadi kan emang Karina nggak ada acara khusus untuk adat gitu. Tapi dari pengalaman Kenanga sendiri, berbeda adat karena Indonesia kan luas banget ya, adatnya banyak banget. Itu beda juga nggak sih susunan acara di lamarannya? Atau let's say simpelnya nih, kayak bedanya acara lamaran tradisional Indonesia dengan Sanggit gitu, contohnya apakah ada yang signifikan? Oke, kalau dari yang tadi pembahasannya Karina itu, memang itu adalah acara lamaran yang very common di Indonesia ya, secara tradisional atau nasional itu menggunakan susunan acara seperti yang Karina tadi, memang betul. Beda cerita kalau sama Sunda, Jawa, Batak itu biasanya memang ada adat-adatnya tersendiri gitu. Cuma untuk yang nasional sendiri ini biasanya ada tandanya adalah seserahannya itu nominalnya ganjil gitu. Betul nggak Karina, ganjil? Betul. Nah, ganjil gitu. Nah, kalau misalnya untuk sangjit nih, kan kalau untuk yang tradisional Chinese itu namanya sangjit ya. Nah, kalau untuk sangjit sendiri, si hantarannya ini genap jumlahnya gitu. Jadi yang membedakan di situ. Lalu pakaiannya tentunya kan beda ya. Kalau misalnya tradisional itu pakai kebaya gitu kan. Karina pakai kebaya encim gitu kan. Kalau misalnya Chinese itu pakai chongsam atau pakai identik sama warna merah. Biasanya kayak gitu. Lalu biasanya ada prosesi tambahannya itu misalnya berupa salamnya itu jadi pie gitu, salam Chinese kayak gitu sih. Lalu kalau prosesi tukar cincinnya sama gitu, cuma kalau di Chinese ada prosesi kalungan namanya, kayak gitu. Nah kalungnya ini senilai 24 karat dengan liontin lambang Swansea atau double happiness gitu kalau di Chinese. Nah biasanya sih sebenarnya kalungan sama sangjit ini tuh dipisah kalau di Chinese, tapi sekarang sih udah banyak yang pengen ya udah disatuin aja karena nggak pengen booking vendor 2 kali gitu, jadi nggak usah double-double kayak gitu. Ya kurang lebih sebenarnya seperti itu ya perbedaannya. Mungkin kalau balik lagi ke tradisi masing-masing, sakleknya adat tuh seperti apa gitu kan. Dan selebihnya memang dicocokkan lagi dengan adat dan budaya masing-masing kayak gitu.
Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal alokasi budget. Kalau Karina boleh share nih, kemarin itu gimana kamu mengalokasikan budgetnya, terus vendor apa sih yang paling besar budgetnya? Dan, apakah sampai over budget kemarin? Alhamdulillah karena aku dapat, banyak support juga, sebenarnya kalau dibilang over budget sih enggak, tapi sebetulnya walaupun udah banyak support masih hampir sesuai budget anggaran aku tanpa support sih. Itu juga aku agak bingung di mana tuh sebetulnya. Tapi kalau misalnya ditanya paling banyak habisnya di mana, di venue dan makanan ya, karena itu memang tidak disupport kan dan ya kita undangannya lumayan banyak sekitar 120-an orang yang datang ke lamaran, terus yang sebetulnya yang banyak itu tadi karena aku ngedandanin keluarga aku pakai kebaya encim itu tadi dan itu bahan doang nggak beli gitu jadi setelah beli bahan kita masih harus jahit lagi gitu itu sih sebetulnya yang lumayan ngabisin budget gitu kalau terus kayak ibuku pengen souvenir rantang gitu tiba-tiba rantang kan juga bukan 10-20 ribu itu harganya di atas itu ya istilahnya jadi paling itu aja sih kalau yang esensialnya malah justru nggak terlalu ngabisin budget. Oke. Nah, Kenanga, kan pastinya di dalam budget menuju pernikahan, nah setelah lamaran nanti ada yang lebih besar lagi kan gitu. Gimana sih caranya kita mengatur budget di acara lamaran ini biar nggak terlalu banyak habisnya di sini nih. Bahkan banyak juga kan yang jadi ngambil ke pos persiapan budget untuk wedding-nya juga gitu. Gimana biar nggak terjadi kayak gitu? Oke, tentunya, budget wedding itu kan lebih besar ya. Jadi memang sebaiknya untuk para brides to be nih, budget pertunangan sama pernikahan itu dipisah gitu. Jadi supaya kebutuhannya itu tidak tercampur satu sama lain. Apalagi kalau misalnya memang vendor-vendornya berbeda ya sama vendor wedding. Nah, jadi, coba alokasikan tersendiri untuk budget tunangan dengan cara, memang sudah tahu dulu jumlah tamunya itu berapa. Kan kalau tunangan kan tidak terlalu besar ya, jadi cuma keluarga besar gitu, jadi tidak akan terlalu banyak gitu. Nah, lalu kan nanti ini akan berpengaruh ke pilihan venue-nya nanti di mana dan jumlah makanan yang dipesan gitu. Lalu juga, brides harus menulis list kebutuhan lamaran, vendornya apa aja, terus tahu prioritas vendor-vendornya. Misalnya kayak Karina tadi juga kan, menyebutkan mamanya pengen souvenirnya rantang. Nah, di situ kan udah tahu tuh, berarti akan ada dialokasikan ke souvenir gitu. Jadi memang udah tahu nih prioritas dan keinginannya mau seperti apa gitu. Lalu tentukan bottom up total budget dari keseluruhan. Misal let's say nih ya, aku mau budget tunangannya 100 juta gitu. Nah, nanti di situ kita alokasikan budgetnya. Tadi Karina bilang paling besar mengeluarkan di venue sama catering. Nah, betul memang kita alokasikan sekitar 40-50% itu untuk venue dan catering gitu. Nanti sisanya menyesuaikan 15% untuk dekor, 10% engagement ring, dan sisanya misalnya hantaran, terus seserahan, foto video, kebaya, dan lain-lain. Seperti itu sih. Oke, didengar ya brides dan grooms to be, biar nggak over budget. Oke, dari tadi udah menyinggung-nyinggung soal seserahan-seserahan gitu. Aku mau nanya ke Kenanga dulu deh, emang seberapa pentingnya sih seserahan dalam lamaran dan, apa kira-kira ada hal-hal yang wajib ada nggak sih di dalam seserahan? Seserahan ini kan kalau kita bahas filosofinya lagi ya, ini adalah simbol atau bentuk tanggung jawab mempelai pria untuk wanita. Jadi sebagai wujud tanda kasih juga dan saling menghormati keluarga satu sama lain. Jadi kayak ikonnya lah, ikon tunangan gitu. Nah, kalau untuk tradisional umumnya memang kebutuhan yang akan digunakan setelah menikah berupa misalnya pakaian, body care, terus skincare, perhiasan,
sepatu, tas, terus makanannya juga kayak jajanan pasar gitu yang kecil-kecil lucu, buah-buahan gitu. Terus kalau yang lebih modern lagi biasanya disesuaikan sama hobi dan profesi pasangannya nih. Kayak ada beberapa yang pasangannya dokter dikasih stetoskop kayak gitu. Terus ada yang dikasih bola basket gitu. Jadi bahkan ada yang kasih barang-barang elektronik kayak gitu. Nah, kalau untuk tadi kan kita sempat singgung Sangjit ya, acara Chinese. Nah, kalau Chinese nih lebih unik lagi. Dia memang ada hal-hal yang wajib yang perlu disiapkan gitu. Jadi pertama disiapkan uang susu atau kayak angpaunya ya gitu. Terus ada uang pesta di situ. Nah, uang pestanya ini nanti akan dikembalikan sama si mempelai wanita gitu kan. Lalu ada 2 pasang lilin sebagai simbol tolak energi kayak gitu. Terus ada 2 buah champagne or wine, nanti dikembalikannya sirup. Terus ada kaki babi atau kalengan babi. Terus ada kalengan buah-buahan, ada kue Cina tentunya, kue mangkok, koya, jipang, teng-teng yang kayak gitu deh. Terus ada miswa, jadi kayak tandanya supaya umurnya panjang pernikahannya gitu. Buah, jeruk, apel, permen, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Intinya sih nanti semua item ini akan dibalikin ya dari mempelai wanita ke pria, jadi ada hantaran balik gitu. Intinya memang semua ada filosofinya berupa doa baik untuk kehidupan mempelai kelak gitu. Oke. Kalau Karina kemarin seserahannya kalau boleh di-share isinya juga seperti itukah atau ada yang punya makna khusus? Terus kalau boleh juga diceritain gimana proses kamu memilih seserahannya? Oke, kalau aku pribadi sebetulnya seserahan ini sangat general banget juga. Jadi aku baca di internet, kalau secara nasional terutama secara muslim, itu tuh yang pertama jelas harus ada alat ibadah ya. Kalau buat perempuan tandanya mukena, dan aku juga ngasih hantaran balik sejadah dan sarung untuk calonku. Terus ada perawatan tubuh. Ini aku masih punya contekannya by the way. Peralatan hias. Terus aku juga ada pakaian dalam, ada atribut harian, ini tuh ada tas, sepatu, baju, terus ada perhiasan dan tentunya ada kue-kue lengket. Gitu. Kalau lengket itu kan tandanya biar merekatkan hubungan gitu ya. Jadi itu yang dikasih dari pihak pacarku ke aku, tapi kalau yang aku kasih ke dia itu kayaknya hanya tadi aku udah bilang sejadah dan sarung, lalu aku ada atribut kerjanya dia, aku kasih ikat pinggang. Kalau aku nggak ngasih kemeja, aku kasihnya, dia soalnya pengen ada satu kain batik yang dia incer gitu, jadi dia requestnya itu, biar dia jahit sendiri, terus dompet dan sepatu. Selain itu, aku juga kasih perfume, dan sisanya adalah kue-kue lengket yang berasal dari Minang, karena kan aku dari Minang kan, jadi itu disesuaikan sama adatku gitu. Oke, nah, Karina. Nggak ke Anda? Ya. Tadi waktu kita ngomongin budget, sebetulnya aku baru ingat, yang bikin aku over adalah karena aku lupa kalau aku sebagai perempuan juga harus ngembaliin hantaran ke pacarku. Iya. Kadang-kadang cewek tuh egoisnya mikirnya cuma ya gue dapat hantaran tapi lupa kalau misalnya kita harus balikin. Di situ yang aku agak miss. Betul. Oke. Ya, Karina, nah dari semua persiapan acara lamaran kamu nih, ada nggak sih hal positif yang kamu bisa rasain? Karena mungkin nih yang lagi dengerin banyak yang masih mempertimbangkan pengen bikin acara lamaran atau enggak nih daripada over budget, extra effort. Tapi kalau ternyata ada hal positif yang bisa diambil itu apa? Sebetulnya satu hal yang paling positif dari lamaran adalah karena kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, kita kan undangannya lumayan banyak nih, 120 orang. Itu ada teman dari keluarga besar, keluarga inti, agak melebar lagi ke keluarga besar sampai teman-teman terdekat. Itu sebetulnya menjadi momen perkenalan sih, biar kita benar-benar tahu karakter keluarganya dia seperti apa, bagaimana kehangatan keluarganya. Kita bisa lihat nanti itu menjadi momen di mana orang tuaku mempelajari keluarga yang akan dititipkan anaknya
dan itu pun sebaliknya gitu. Keluarganya mereka mempelajari bagaimana kita sebagai tuan rumah, karena kan kalau lamaran itu acaranya perempuan ya. Jadi bagaimana kita nge-treat tamu gitu. Sebetulnya itu momen yang lumayan penting untuk nantinya jadi bekal setelah berkeluarga betul beneran gitu loh. Karena kan kalau nanti udah barengan, udah berdua, yang bukan cuma kita aja yang berhubungan lagi kayak pacaran gitu, tapi kan keluarga juga involved di beberapa hal kan. Jadi itu sebetulnya momen perkenalan sih. Tapi kalau misalnya kayak kemarin aku punya sahabat kayak Kak Bunga gitu, dia nggak ada lamaran, tapi dia ngadain perkenalan kecil di restoran juga, hanya kayak private room gitu. Itu keluarga inti aja sih. Jadi yang penting tahu lah keluarganya tuh kayak gimana sih antar orang tuanya, terus kakak beradiknya seperti apa. Itu juga nggak masalah sih menurut aku. Cuma kemarin jadi aku tahu sepupunya karakternya begini. Oh, sepupunya ada yang seperti ini. Oh, ponakannya ada yang gini. Oh, sahabatnya ada yang kayak gini, kayak gitu-gitu tuh menurut aku jadi bekal buat aku bagaimana nanti aku harus nge-treat keluarganya, aku harus nge-treat dia, bagaimana aku berinteraksi dengan sahabatnya juga, kayak gitu-gitu. Betul. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk brides or grooms to be yang lagi dengerin ya. Dan untuk pasangan di luar sana yang lagi merencanakan pertunangan atau lamaran, kamu bisa cari paket lengkap lamaran di Bride Story Store, di mana paket-paket ini bisa nyesuaiin sama budget kamu dan udah termasuk venue dan catering. Tadi udah dengar sendiri kalau itu adalah budget yang paling besar ya. Dan kalau kamu lagi cari wedding organizer yang terpercaya untuk lamaran, kamu juga bisa langsung hubungi Cerita Bahagia. Gak usah khawatir untuk brides and grooms to be yang mungkin tiba-tiba harus ngubah tanggal lamaran atau tanggal pernikahannya karena situasi yang sekarang ini. Karena Cerita Bahagia itu menawarkan program flexi reschedule. Jadi langsung aja cek di Bride Story pilihan paket lamaran atau cek vendor page-nya Cerita Bahagia. Akhir kata, terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber cantik aku hari ini yang udah berbagi cerita. Semoga yang dengerin sekarang jadi dapat pencerahan ya. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di Bright Story Unveiled the Podcast yang bisa kamu dengerin di Spotify-nya Bright Story Unveiled the Podcast dan juga ditonton di IGTV-nya @The Bright Story. Gianda Aktiani undur diri. Bye. Thank you semuanya.